Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota Arti. Muhammad Riki Ardana, Arofah Alia Lutfia, Raul Hidayat. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Mohon ditonton sampai selesai ya teman-teman agar ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, poin pertama, pengertian paradigma. Secara umum, paradigma diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari. Menurut Thomas S. Kuhn adalah suatu asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, sehingga menjadi suatu sumber hukum dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Landasan ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis Pancasila. Yang pertama yaitu landasan ontologis Pancasila. Ontologi berasal dari kata Yunani yang artinya sesuatu yang sungguh-sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian logos yang berarti teori atau ilmu. Ontologi mempelajari keberadaan dalam bentuknya yang paling abstrak. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tatanan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Atas dasar pengertian dari ontologi tersebut, pandangan ontologi dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Yang kedua yaitu landasan epistemologis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesohihan pengetahuan. Epistemologi Pancasila dimaksudkan mencari sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran dari Pancasila. Sumber pengetahuan dari epistemologi ada dua aliran, yaitu empirisme dan rasionalisme. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar itu harus dijiwai menghayati nilai instrumentalnya yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Yang keempat yaitu landasan antropologis. Filsafat antropologis Pancasila memandang manusia sebagai monopluralis. Menurut Nota Negoro, manusia terdiri atas jiwa yang terbagi beberapa unsur seperti akal, rasa, dan kerasa. Raga terdiri atas unsur benda mati, unsur hewan, dan unsur tumbuhan. Sifat kodrat manusia mencakup sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kedudukan kodrat manusia mencakup kedudukan manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Pengembangan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta basis moralitas bagi pengembangan iptek. Ada dua tahap perkembangan setiap ilmu. Yang pertama yaitu tahap pra-paradigmatik.
merupakan kegiatan penelitian dalam bidang tertentu yang berlangsung dengan cara yang mengacu pada kerangka teoris yang diterima secara umum. Terdapat sejumlah aliran pikiran yang saling bersaing, tetapi tidak ada satupun yang memperoleh penerimaan secara umum. Yang kedua yaitu tahap ilmu normal. Paradigma pertama, sebuah ilmu disiplin mulai terbentuk, dan ini berarti bahwa kegiatan ilmiah sebuah disiplin ilmu memasuki periode ilmu normal. Visi di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi dan orientasi filosofisnya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi-dimensi berikut. Ada 3, yaitu teologis. Ilmu pengetahuan hanya sekedar sarana yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu telos atau tujuan. Yang kedua, etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia harus berada pada tempat yang sentral. Sifat etis ini menurut penerapan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu integral atau integratif, penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya, sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat yang menjadi ajangnya. Kemudian poin terakhir yaitu memasyarakatkan Pancasila. 4 pilar kebangsaan merupakan tiang pengokoh suatu bangsa. 4 pilar tersebut diantaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan terpenting yaitu Pancasila. Namun saat ini banyak masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang belum tahu makna sebenarnya Pancasila. Salah satu cara efektif untuk memasyarakatkan Pancasila kepada generasi muda adalah dengan berdialog. Berdialog merupakan metode humanis sehingga mampu membuat generasi muda merasa ikut andil dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.